Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berperan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kista dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang sebelumnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yelima, yang kedua Kisya, dan yang ketiga Krekahu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama di hari Minggu ini. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan yang akan kami renungkan bersama-sama sungguh-sungguh menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Berfirman Tuhan kepada kami,
Kami siap untuk mendengarkannya, bahkan mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, tema firman Tuhan kepada kita di hari Minggu ini adalah pemulihan yang sempurna. Sekali lagi saya mengatakan pemulihan yang sempurna. Di saat kita mengalami penderitaan, apakah itu sakit penyakit yang tidak pernah sembuh? Apakah itu kemerosotan ekonomi, bahkan COVID-19 sementara yang sudah sekian berapa bulan lamanya tidak pernah berhenti, sering membuat kita bertanya kepada Tuhan, kapankah ini berakhir? Belajar dari firman Tuhan yang jadi perenungan kita di hari ini, di mana Ayub yang hidup saling benar dan takut akan Tuhan mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa secara bertubi-tubi. Ia kehilangan harta, kematian anak-anaknya, bahkan sakit barat mulai dari telapak kaki sampai kepalanya. Tetapi Ayub hanya berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Ayub tidak berhenti bertanya begitu saja kepada Tuhan, tetapi ia mencari agar Allah melakukan pemulihan dari penderitaan yang ia alami. Ada dua hal yang Ayub lakukan agar Allah memberikan pemulihan kepadanya. Yang pertama adalah mengakui kesalahannya dan memperbaharui hubungannya. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita, mengakui kesalahannya dan memperbaharui hubungannya. Walaupun sempat ia kecewa kepada Tuhan, bahkan ia marah kepada ketiga sahabatnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naaman, karena mereka berkata-kata yang tidak benar kepada Ayub. Namun ketika ia sadar dan mengakui hal itu, baru ia mengakui bahwa Allah yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu, mampu melakukan segala sesuatu, termasuk memulihkan keadaan yang dia derita saat itu. Ia mengakui bahwa yang tadinya ia hanya mendengarkan kepada orang tentang Tuhan, dan sekarang dengan mata sendiri ia menyaksikan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa dan yang dahsyat. Selain itu juga, ia tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, tetapi ia memperbaiki hubungannya kepada ketiga sahabatnya yang sempat ia marah kepada mereka karena mereka menuduh yang tidak benar kepada dirinya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, mengampuni dan mendoakan orang yang menyakiti hati kita, kalau bukan doa daripada Tuhan, adalah sangat sulit bagi kita untuk melakukannya. Tetapi bagi Ayub, ketika ia melihat hal itu, ia tidak sungkan untuk mengampuni ketiga sahabatnya. Bahkan ia berdoa untuk mengampuni kesalahan dari ketiga sahabat-sahabatnya itu. Dalam ayat 7 sampai 8 kita melihat bagaimana Ayub berdoa kepada Tuhan agar sahabat-sahabatnya terhindar dari
kebinasaan dari Tuhan, dan bukan hanya sahabatnya, juga kepada dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka menuduh dan tidak benar kepada Ayub, bahwa Ayub menderitakan dosa-dosanya, dari hati yang lubuk dalam, ia mampu mengampuni ketika sahabatnya, bahkan mendoakan sahabat-sahabatnya. Adalah sangat kurang tepat bila kita mengatakan bahwa orang yang menderita itu adalah karena dosanya, dan orang yang saleh dan jujur serta takut akan Tuhan, ia diberkati oleh Tuhan. Semuanya itu adalah kedaulatan daripada Allah. Tetapi memperbaiki hubungan dengan Tuhan, mengakui kesalahan dan kelemahan kita kepada Tuhan, bahkan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, maka penderitaan akan Tuhan pulihkan menjadi sukacita kembali. Itulah yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan Ayub. Yang kedua yang Ayub lakukan adalah mendekatkan diri melalui doa kepada Tuhan. Sekali lagi, mendekatkan diri melalui doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, penderitaan yang sangat luar biasa yang bertubi-tubi Ayub alami dalam kehidupannya, akhirnya ia tidak fokus lagi pada penderitaannya, tetapi ia fokus mendekatkan diri dan berdoa selalu hanya kepada Tuhan. Melalui doanya yang tidak putus-putusnya, akhirnya Allah memulihkan keadaannya melebihi dari sebelumnya. Takut akan Tuhan, hidup saleh dan jujur. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada penderitaan bagi mereka. Tetapi Tuhan berjanji dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 berkata, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu dicobai berbagai pencobaan. Suatu kebahagiaan ketika orang benar dicobai oleh berbagai pencobaan. Kenapa suatu kebahagiaan? Ketika orang dalam pencobaan, makin ia semakin teguh berdoa dan berdoa terus hanya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ayub kepada Tuhan. Dalam ayat 10 pembacaan kita berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepadanya Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Ayub. Tuhan memberikan keadaan Ayub melebihi dari sebelumnya, 2 kali lipat dari sebelumnya. Allah memulihkan keadaan Ayub. Saudara laki-lakinya dan perempuan datang bersama-sama bersukacita, bahkan memberikan penghiburan kepada Ayub, melipat gandakan semua hartanya yang telah hilang. Bahkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini, anak-anaknya perempuan cantik-cantik melebihi perempuan yang ada pada waktu itu.
Selain itu juga, Tuhan memberikan umur panjang kepada Ayub. Bahkan ia melihat cucu-cucunya, bahkan sampai kepada keturunan yang keempat. Sungguh luar biasa pemulihan yang Allah lakukan kepada Ayub ketika ia sungguh-sungguh datang memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dan mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun penderitaan kita saat ini yang kita alami, apakah itu sakit, penyakit, ekonomi kita terpuruk, bahkan virus corona saat ini yang sudah berapa bulan tak pernah berhenti. Satu hal, firman Tuhan melalui ayat mengajak kita hari ini, ketika kita datang memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, bahkan hubungan dengan sesama, memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita, bahkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah, pemulihan yang sungguh luar biasa Tuhan akan berikan bagi kita semua. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Ayat hafalan ayat 10 bila firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa sungguh pemulihan yang sempurna hanya ada daripada Tuhan. Dalam situasi apapun kehidupan kami Tuhan, penderitaan sekalipun, ketika kami memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, bahkan hubungan kami dengan sesama, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka yang tidak baik akan menjadi baik. Tolong Tuhan kami selalu agar senantiasa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan semua pergumulan kami hanya fokus kepada Tuhan yang mampu melakukan di luar kemampuan kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang beribadah dimanapun Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka, memberikan mereka kedamaian, kesejahtera, bahkan sukacita Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Mari Tuhan bersama-sama melihat mereka, bahkan menopang mereka ketika mereka sakit. Mari Tuhan menjamah ketika mereka dalam pergumulan. Mari Tuhan memulihkan mereka sehingga hidup kami sungguh berkenan kepada-Mu, dan kami tetap bersukacita di hadapan Tuhan kapan dan dimanapun. Ya Tuhan Allah, semua persembahan yang telah kami berikan, mari Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan itu, dan ajar kami senantiasa untuk mempersembahkan yang terbaik hidup kami, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk negara kami Indonesia, bahkan sampai ke Pulau Nias, yang dimana wabah virus corona yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Kami mengimani Tuhan, sebagaimana penderitaan Ayub, bahwa Tuhan mampu memulihkan negeri kami dan kepulauan Nias di mana kami berada. Kami berdoa selalu kepada-Mu Bapa, agar senantiasa kami tetap tekun dalam pengharapan hanya kepada Tuhan selalu. Ya Tuhan Yesus, pergumulan jemaat-Mu, apapun yang mereka hadapi, mari Tuhan senantiasa menolong, bahkan memberkati mereka. Kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini, mari Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. So, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus